Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pengertian konseling krisis dan konseling pasca bencana. Nah, konseling krisis merupakan pemberian bantuan segera dalam berbagai bentuk terhadap orang yang membutuhkan, misalnya psikologis, keuangan, dan hukum. Yang menentukan apakah kondisi krisis yang sedang ia alami akan menjadi wadah penyakit yang bersifat kronis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Putri Almanda. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang dampak psikologi bencana. Nah, di Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana posisinya atau letak geologis, hidrologis, dan demografisnya adalah rawan bencana alam, sehingga tidak asing lagi dengan adanya beberapa atau berbagai macam bencana alam yang telah dialami oleh Indonesia sendiri. Nah, salah satu bentuk atau contohnya adalah banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, dan letusan gunung Merapi. Sehingga tidak bisa dipungkiri juga terjadinya dampak negatif yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh bencana alam itu sendiri, sehingga sangat sangat dibutuhkannya pertolongan bagi orang-orang yang terkena bencana tersebut. Karena apa? Karena di situ adalah korban-korban bencana alam itu sangat-sangat krisis atau mengalami traumatis tersendiri, karena mereka harus dihadapkan dengan kejadian yang tiba-tiba yang mampu memberikan yang mana mereka akan kehilangan banyak hal gitu, dari mulai materialistis, dari mulai kehidupan keluarganya, kehilangan materi, yang mana juga mereka jadi merasa terpukul secara psikologisnya, secara sosialnya. Jadi ya dibutuhkan banyak sekali pertolongan, terutama dalam pertolongan kejiwaannya ini. Nah, salah satu dampak psikologis yang didapatkan dari bencana itu adalah PSTD, atau kepanjangan dari Post Traumatic Stress Disorder. Nah, penelitian sebelumnya telah memperkirakan dari adanya peristiwa gempa bumi atau bencana alam lainnya itu yang mengalami PSTD itu ada sekitar 21-65% yang mengalami dampak psikologi tersebut. Nah, post traumatic stress disorder ini merupakan sindrom kecemasan atau ketidakrentanan emosional dan kilas balik pengalaman yang amat pedih setelah stres fisik dan emosionalnya yang melampaui batas ketahanan orang biasa. Nah, jadi itu orang-orang yang mengalami perasaan traumatis atau merasa cemas, ketakutan, dan ia merasa mengingat kembali teringat kembali memori-memori pada kejadian tersebut itu, kayak histeris mungkin ya, ketakutan yang berlebih itu tuh salah satu dampak atau yang biasa dikenal dampak psikologi itu post traumatic stress disorder itu. Nah, dan gejala lain dari PSTD ini sendiri yaitu adanya kenangan yang mengganggu atau ingatan tentang kejadian pengalaman traumatik yang berulang-ulang. Itu dia selalu terngiang-ngiang dengan peristiwa-peristiwa yang membuat dia itu stres gitu. Lalu adanya perilaku menghindar, dia berusaha untuk menyendiri, dia itu merasa karena dia tertekan, depresi, dia jadi selalu menghindar keramaian dan seperti orang yang pikirannya kosong gitu, seperti itu. Dan timbulnya gejala-gejala berlebihan terhadap sesuatu yang mirip saat kejadian traumatik. Tetap adanya gejala tersebut minimal 1 bulan. Nah, jadi
dia mengalami hal tersebut itu memang tidak setiap saat, akan tetapi akan ada kemungkinan setiap bulan dia akan mengalami gejala-gejala yang sebelumnya tadi saya bacakan seperti itu. Nah, jadi gangguan pada PSDD ini harus segera ditangani karena kalau tidak akan mengakibatkan konflik batin dengan diri sendiri dan mengganggu hubungan sosial dengan sesamanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini, saya daripada makalah kelompok 2, saya ingin melanjutkan penjelasan daripada teman saya, iaitu di bahagian D, iaitu yang menerangkan bahawa tahapan pelayanan konselor pasca bencana. Okey, baik. Jadi tahapan ini yang adalah satu upaya untuk pemulihan masalah-masalah kesihatan mental pasca bencana dapat dilakukan oleh seorang konselor. Okey, jadi upaya ini juga yang merupakan salah satu fokus penanganan dan tanggungjawab oleh seorang konselor dalam mengatasinya. Okey, jadi ada juga ACA. ACA ni apa? ACA ni ialah America Counseling Education, iaitu yang menyatakan, dia juga pernah menyatakan bahawa pelayanan seorang konseling dapat menangani masalah bencana pasca yang merupakan salah satu fokus baru seorang konselor, dan dengan sepatutnya memiliki minimal kemampuan dasar dalam pelayanan konseling untuk menangani masalah-masalah pasca bencana. Jadi oleh kerana itu, sebagai seorang konselor harus memiliki tingkat intelektual yang tinggi, iaitu yang mempunyai keterampilan, nilai dan sikap dalam penyelenggaraan agar pelayanan untuk melakukan pelayanan konseling pasca bencana. Okey, baik. Jika dilihat dari keterampilan konselor pasca bencana di Indonesia, hampir rata-rata dapat dikategorikan masih rendah. Jadi dengan besarnya jumlah bencana dan luasnya daerah serta kekurangan konselor di Indonesia menjadikan dasar minimanya keterlibatan konselor. Bimbingan konseling yang dilakukan pada korban pasca bencana ini bisa disebutkan sebagai trauma healing. Okey, trauma healing ini merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi korban pasca bencana alam, dan dengan terapi ini juga dapat diharapkan korban mendapatkan penanganan pertama dalam trauma yang dialami. Jadi untuk membantu para trauma yang dapat dilakukan, dengan ini menyeluruh bantuan, iaitu bimbingan konseling pasca bencana. Okay,